di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1518. Pada saat yang sama, di sisi lain Samudra Pasifik. Jalan tembok. Di dalam pusat perdagangan Quantum Fund di Wall Street. Rogers bertepuk tangan dan melihat timnya yang paling elit di Quantum Fund dan berkata, "Teman-teman, lihatlah hidup. Ini adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi kita harus melakukannya dengan baik. Bonus Anda, tagihan kartu kredit Anda, dan istri serta kekasih Anda semua mengandalkan Anda untuk mengeksekusi ini dengan sempurna dan membawa uang itu kembali ke rumah." Meskipun saat itu pagi di Amerika Serikat dan matahari bersinar terang di langit, semua lampu di seluruh lantai perdagangan menyala terang. Wajah-wajah muda atau dewasa memandang Rogers saat yang terakhir berbicara dengan penuh semangat, mata mereka penuh dengan keserakahan dan keinginan akan uang. Melihat wajah-wajah serakah itu, Rogers tersenyum dan berkata, "Apakah kalian tahu apa yang paling aku sukai dari kalian?" Sebelum ada yang bisa menjawabnya, dia menjawab dirinya sendiri, "Aku suka betapa serakahnya kamu." Di Wall Street, tidak ada manusia, hanya serigala dan singa. Semua serigala perlu belajar cara makan daging dan minum darah. Jika tidak, kamu tidak akan bisa bertahan di hutan Wall Street. Rogers meletakkan kedua tangannya di atas meja dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi menyeramkan. "Saya tidak peduli peran apa yang Anda mainkan di depan keluarga, teman sekelas, atau teman Anda. Saat ini, aku hanya memiliki satu persyaratan untuk kalian semua, dan itu adalah untuk menghancurkan musuh kita sebelum kita mengambil setiap sen terakhir yang mereka miliki. Teman-teman, katakan padaku, apakah kamu menginginkan uang? Apakah Anda ingin statusnya? Apakah kamu menginginkan wanita?" "Iya," 30 lebih orang di ruangan itu meraung pada saat yang bersamaan. Mereka semua adalah elit yang telah diasuh oleh Quantum Fund selama bertahun-tahun. Mereka adalah pembuat anggaran yang mahir dalam memperkirakan, pengumpul intelijen dengan indera penciuman yang tajam, dealer dengan tangan tercepat, dan analis dengan pengalaman yang sangat kaya. Tim perdagangan internasional yang benar-benar terkemuka akan memiliki pedagang sebagai intinya, tapi itu jelas bukan itu saja. Untuk itu diperlukan penganggaran untuk membuat anggaran harga yang akurat dan pengumpul intelijen untuk meringkas dan mengklasifikasikan informasi. Ini juga mengharuskan dealer untuk mengeksekusi setiap order beli atau jual dengan sempurna dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tidak diragukan lagi, orang-orang di depan Rogers ini adalah yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih oleh Quantum Fund dari elit yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali mereka. "Baik sekali. Aku suka ambisi dan keserakahanmu." Rogers menunjuk jam di dinding dan meraung histeris, "Jadi apa yang kalian orang-orang malang yang tidak punya uang dan tidak ada wanita yang menunggu? Siap-siap. Ketika saatnya tiba, masuklah ke pasar dan hancurkan musuh kita. Misi ini sederhana. Siapapun dengan dua tangan bisa melakukannya. Bahkan pemula yang hanya melakukan satu transaksi sebelumnya dapat melakukannya. Saya katakan betapa besar dan kuatnya hadiah itu. Semua orang akan mendapatkan hadiah $500.000 AS. Bahkan sebagai bos Anda dan setelah bertahun-tahun berada di industri ini, saya belum pernah melihat hadiah yang besar dan kuat untuk satu misi. Jadi, bergeraklah." Rogers tersenyum puas ketika melihat timnya yang mulai sibuk. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke kantor. Bab 1519. Kantor ini dipisahkan dari seluruh lantai perdagangan oleh dinding, tetapi jika dilihat lebih dekat, partisi ini adalah kaca satu arah. Oleh karena itu, Anda tidak dapat melihat ke dalamnya dari luar, sementara siapapun di dalam dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di luar. Soros sedang minum anggur dengan dua pria tua berambut putih di kantor ini. Mereka bertiga mengobrol dengan gembira seperti yang mereka lakukan sesekali tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu sudah selesai dengan pembicaraanmu? Saya baru saja memberitahu Franklin dan Jonah bahwa Anda adalah psikolog terbaik di seluruh Wall Street." Rogers mengangkat bahu dan menuangkan anggur merah untuk dirinya sendiri. Dia berkata, "Jangan mengira aku tidak mendengar kalian. Anda berbicara tentang wanita mana dari keluarga kaya itu yang tahu cara terbaik untuk menyenangkan seseorang." Hahaha. Soros dan dua pria lainnya tertawa bersamaan. Franklin memandang Rogers dan berkata, "Selain lelucon, Anda diakui sebagai psikolog terbaik di lingkaran ibu kota. Kami mendengar raungan para pemuda di luar tadi." Rogers duduk di sandaran tangan sofa sambil tertawa kecil.
Dia berkata kepada Franklin, "Saya ingat bagaimana Anda memiliki harapan besar untuk pengusaha dari Summerlin itu, Jasper Line. Apakah kamu berpihak padanya kali ini?" "Harapan yang tinggi. Tentu saja, saya tahu." Franklin berkata sambil tersenyum. "Namun, saya hanya mengaguminya ketika Senanya menjadi perusahaan publik karena pada saat itu, pasar saham Amerika Serikat dan Nasdaq membutuhkan perusahaan internet yang baru dan berkualitas tinggi untuk merangsang kepercayaan pasar. Tapi sekarang, Franklin mengangkat bahu dan memiringkan kepalanya ke belakang untuk meneguk anggurnya. Dia melanjutkan, "Saya akan memihak para pemenang. Kamu terlalu meremehkan Jasper." Dibandingkan dengan kecerobohan yang lain, Presiden Indeks Dow Jones, Jonah, menggelengkan kepalanya sedikit. "Saya telah melihat data perdagangan Jasper di Dow Jones berkali-kali sebelumnya, dan saya bahkan memeriksa semua transaksi berjangka yang dapat ditemukan sejak Jasper lahir. Akhirnya, saya menemukan informasi yang sangat menarik. Tidak peduli betapa konyolnya awalnya muncul, atau seberapa banyak itu bertentangan dengan hukum pasar, begitu Jasper membuat keputusan perdagangan, dia tidak akan mengubahnya. Ditambah lagi, dia sangat bagus dalam trading jangka pendek, yaitu trading dengan frekuensi tinggi karena dia berusaha memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek sebelum menguangkannya. Sejauh ini, transaksi terlamanya ada di Dow Jones. Tapi ini juga kesepakatan yang paling baik menunjukkan kemampuannya untuk memprediksi sesuatu tanpa menjadi seorang peramal." Ketika Jonah mengatakan ini, dia mengangkat bahu dan melanjutkan, "Saya tidak tahu bagaimana Anda melihat ini, tetapi saya harus memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Kita seharusnya tidak meremehkan musuh kita kali ini." Pernyataan Jonah membuat Soros dan Rogers saling berpandangan. Keduanya tersenyum saat bertukar pandang. Kemudian, Soros bangkit dan berkata, "Baiklah, temanku, aku mengerti maksudmu. Namun, saya yakin ini akan berjalan dengan cara yang sama seperti biasanya, kesempatan ini tidak terkecuali. Kemenangan akan menjadi milik kita. Apakah Anda lupa bagaimana kami gagal menembak Harbor Dolar beberapa tahun yang lalu?" Yunus berpikir sendiri tetapi tidak mengatakannya dengan keras. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Rogers mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat arlojinya. Kemudian, dia bangkit dan berkata, "Semuanya, sudah waktunya. Ayo mulai." Ketika dia mengatakan itu adalah 10 detik sampai perdagangan dimulai. Bab 1520. Pada saat ini, banyak orang dari seluruh dunia, dari kapitalis besar di Wall Street hingga investor biasa di negara kecil di South Terra, duduk di depan komputer mereka sambil menatap jam komputer mereka dengan lekat. Ini dia. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak ini. Di aula perdagangan kota Nauritus, semua orang tiba-tiba merasakan gairah mereka mereda dalam sekejap. Ini seperti menghadapi ujian penting. Segala macam ketegangan dan kecemasan dari sebelumnya hilang begitu mereka duduk di ruang ujian untuk menghadapi ujian ini. Setiap orang memiliki ekspresi serius saat mereka menangani urusan mereka sendiri dengan cermat dan dengan penuh perhatian. Di lantai perdagangan, tidak ada seorang pun di tim yang terdiri dari puluhan orang yang mengobrol. Yang tersisa hanyalah suara klik yang berasal dari keyboard dan mouse yang tak terhitung jumlahnya. Segera, kolektor intelijen adalah orang pertama yang berbicara dan memecah kesunyian. Indeks saham Dow Jones dibuka pada 7.429 poin, dan volume perdagangan pembukaan terus meningkat. Sektor terkemuka yang meningkat adalah internet, energi, dan kedirgantaraan. Sementara sektor utama yang jatuh adalah perbankan, bahan bangunan, real estate, dan galangan kapal. 1 menit setelah pembukaan, indeks saham Dow Jones turun 9 poin dan saat ini berada di 7.420 poin. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh pengumpul intelijen, analis segera menyimpulkan situasi saat ini. Sektor yang naik pada dasarnya adalah industri teknologi tinggi, sementara industri berat terus turun, menunjukkan kurangnya kepercayaan pasar. Jika tidak ada intervensi eksternal, penurunan akan terus berlanjut tetapi tidak akan terlalu besar. Ketika para analis dan pengumpul intelijen merangkum data dan menyerahkannya kepada Jake dan Bass, sebagai pedagang inti, keduanya perlu membuat penilaian berdasarkan situasi saat ini. "Bagaimana menurutmu?" Jake bertanya kepada Bass, yang berdiri di sampingnya, sambil tersenyum. Jake berpengalaman dan dia sudah lama menyadari bahwa Bass gugup. Sebagai seorang pedagang, dia tidak bisa mogok dalam situasi apapun.
Kegugupan kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahan dan pengabaian detail, yang berakibat fatal bagi transaksi yang sangat besar di mana bahkan sebagian kecil dari persentase poin berjumlah ratusan juta dolar Somer. Bas mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir yang terbaik adalah tidak bergerak untuk saat ini. Jelaskan alasanmu. Jake melanjutkan, ekspresinya tidak menunjukkan tanda setuju atau tidak setuju. Baru beberapa menit setelah pasar dimulai. Semua kecerdasan dan data tidak cukup untuk membangun model yang andal. Selain itu, lawan kita belum melakukan gerakan apapun. Yang penting kita sorting, jadi penurunan market menguntungkan kita. Jika kami dan lawan kami tidak melakukan apa-apa dan pasar secara alami menurun, kami akan menjadi pemenang alami. Oleh karena itu, kami dapat memanfaatkan kondisi untuk mengikuti perubahan. Bas berbicara secara alami dan lancar. Ketika dia selesai berbicara, dia menatap Jake dengan percaya diri. Dapat dilihat bahwa Bas, yang tahu bahwa kurangnya pengalaman dan ketidakstabilannya adalah kelemahan terbesarnya, membutuhkan dorongan Jake saat ini. Jaka tersenyum. Dia menoleh dan berkata kepada asistennya, laporkan ini kepada Tuan Lain dan minta dia untuk membuat keputusan. Asisten itu segera pergi. Namun, Bas tercengang. Tidak ada yang terjadi, namun kami meminta petunjuk kepada Tuan Lain. Bas mengira Jake sedang membuat keributan. Sambil menggelengkan kepalanya, Jake berkata, pasar terlihat tenang sekarang, dan baik kita maupun pihak lain tidak bergerak, tetapi konfrontasi tak kasat mata ini bisa dibilang merupakan momen terpenting. Itu pada dasarnya dapat mengatur nada untuk sisa pertempuran. Bas sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Memang saya belum pernah mengalami transaksi sebesar itu. Itu sebabnya saya mengabaikan fakta bahwa dana gabungan antara musuh dan kami adalah ratusan miliar dolar. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, dampaknya akan sepenuhnya menghancurkan keinginan pasar itu sendiri. Sementara mereka berbicara, asisten yang kabur kembali dengan perintah Jasper. Jual sektor unggulan berteknologi tinggi seperti internet dan kedirgantaraan. Buang 10 miliar dolar AS untuk menguji air terlebih dahulu. 10 miliar dolar AS untuk menguji air. Bas menarik napas dengan tajam. Dia terkejut melihat Jasper mengabaikan uang dan keberaniannya yang ekstrim. Pada saat yang sama, dia juga mengagumi perhitungan dan prediksi Jake yang cerdik. Tanpa ragu, mereka tidak akan konservatif dalam hal transaksi besar semacam ini. Orang perlu tahu bahwa meskipun mereka berdua adalah dealer saham dan dealer indeks benar-benar berbeda. Sekarang mereka adalah dealer dari seluruh indeks Dow Jones. Setelah menerima perintah Jasper, Jake bangkit dan bertepuk tangan. Setelah menarik perhatian broker di sekitarnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan perintah tertentu. Singkatkan sektor internet sebesar 5 miliar. Singkatkan sektor kedirgantaraan sebesar 2,5 miliar. Singkatkan sektor energi sebesar 2,5 miliar. Hancurkan indeks Dow Jones. Kemudian para makelar segera mengulangi kata-kata Jake. Setelah mereka memastikan bahwa pesanan dikomunikasikan dengan benar, mereka segera memesan. Pada saat yang sama, di pusat perdagangan di Waterhoof City dan Harbor City. Tim perdagangan di bawah Pangeran Kecil dan tim perdagangan Lord Alvarado dan Kaiden juga menerima instruksi pada saat yang sama. Singkat internet, kedirgantaraan, dan sektor energi. Kedua pusat perdagangan masing-masing akan melakukannya dengan 2 miliar dolar AS, dengan total 1 miliar dolar AS. Kami akan menguji airnya terlebih dahulu. Keheningan itu memekakkan telinga. 3 pusat perdagangan Mauritius City, Waterhoof City, dan Harbor City melakukan short order total 14 miliar dolar AS dalam pesanan kosong, yang meledakkan indeks saham Dow Jones. Mereka melepaskan tembakan pertama dalam pertempuran paling terkenal dalam sejarah keuangan modern. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.